Nama saya Leonora Lili. Dalam rangka bulan Kitab Suci ini, saya coba membuatkan video narasi Kitab Suci yang bertema kuasa manusia atau Tuhan berdasarkan Kitab Keluaran bab 14 ayat 15 sampai 31. Tergopoh-gopoh dia berlari menuju seberang pantai Laut Teberau. Nafasnya terengah-engah seakan-akan lagi dikejar hantu. Tangannya gemeteran, tongkat yang dipegangnya tergelinding jatuh di atas batu karang. Lalu dia terjatuh duduk di atas batu itu. Dia merasa kehausan, mulutnya kering, tenggorokannya terasa tersumbat. Dia membutuhkan seteguk air. Dilihatnya tongkat itu, tongkat ajaib, tongkat ajaib. Dia berpikir, mungkinkah dengan kuat kuasaku aku menancapkannya ke atas pasir maka air akan keluar? Lalu diambilnya tongkat itu, ditancapkannya ke pasir dengan perintah. Air, air, keluarlah. Tetapi air tidak keluar. Lalu dicobanya sekali lagi dan lagi. Ia mencobanya terus-menerus sampai 7 kali. Air tetap tidak keluar juga. Dia merasa semakin haus dahaga, hatinya menjadi gusar dan marah. Tiba-tiba terdengar suara hiruk-pikuk dari tepi pantai yang dipenuhi oleh segerombolan orang. Mereka berteriak, "Merdeka, merdeka, hidup pemimpin kita yang berkarisma. Dia telah menyelamatkan kami dari penindasan penjajah. Kami kini bebas dari belenggu perbudakan, kekerasan, dan ancaman maut." Mendengar namanya disebut-sebut dan dipuji-puji, ia semakin besar kepalanya. Lalu dia berkata dalam hatinya, "Aku inilah yang telah berhasil membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Aku inilah yang telah berhasil memberi mereka kebebasan. Sekarang mereka bebas dari segala belenggu. Pantaslah mereka memuji-muji aku." Lalu teringatlah dia, bukankah mereka mencaci maki aku pada waktu mereka frustasi dan ketakutan, melihat ratusan tentara berkereta kuda datang mengejar mereka? Memang manusia aneh, berubah-ubah sesuai dengan seleranya. Mereka yang bermental kuda ingin bebas, tetapi juga takut melepaskan kenikmatan. Mereka menyalahkan aku yang membawa mereka keluar. Sekarang ini mereka sudah bebas. Ya, beban tanggung jawabku pun sudah terangkat. Badannya terasa ringan. Lalu ia berdiri menghadap ke laut. Ia memandang jauh ke depan ke tengah laut. Merah, air laut berubah menjadi merah. Terbayang kembali sesuatu yang dahsyat yang belum lama terjadi. Kejadian itu sungguh tidak masuk akal. Tongkat ajaibnya membelah air laut. Air laut menggulung-gulung ditiup angin kencang. Tetapi aneh sekali, saat ini angin sepoi-sepoi berhembus di tepi pantai, menyejukkan dahaganya. Tampaklah burung-burung cama berterbangan di langit yang biru, dan juga burung-burung merpati yang sedang dilepaskan oleh mereka dari tepi laut. Burung-burung itu terbang bebas, ringan semakin jauh ke tengah laut, seakan-akan ingin menyaksikan apa yang sedang terjadi di tengah laut. Mereka terus terbang, menyentuh ke permukaan air seolah-olah ingin mencari tahu apa yang tenggelam di dalam laut. Dalam lamunannya ia terganggu oleh suara lembut dalam hatinya. "Hai manusia bodoh, engkau berpikir bisa memerintahkan tongkatmu, memberi engkau air minum, kalau Tuhan tidak bekerja melalui tongkatmu?" Kejadian yang dahsyat itu terjadi karena Tuhan sendiri menyelamatkan bangsanya dan menghancurkan musuhnya di dasar laut. Itu terjadi karena Tuhan hadir dan turut berkarya. Teringatlah dia hanya bagaikan alat yang patuh, yang mengikuti perintah Tuhan. Waktu Tuhan menyuruh dia mengangkat tongkatnya, dia mengangkatnya. Tuhan menyuruh, ulurkan tanganmu ke atas laut, dia juga melakukannya. Saat itu juga ia sadar, ia hampir terjerat oleh dosa kesombongan. Sebagai manusia,
Seorang pemimpin, dia hanya ingin memuaskan haus dahaganya dengan tongkatnya dan kekuatannya sendiri. Lalu dia tersungkur berlutut di atas pasir. Katanya, "Ya Tuhan, aku ini manusia lemah tak berdaya. Itu bukan kemampuanku dan kehebatan tongkatku. Aku memimpin bangsamu keluar dari tanah perbudakan. Engkaulah yang menjadi pemimpin kami. Karena kehendak-Mu lah kami diselamatkan dan musuh dimusnahkan. Aku mau patuh dan taat kepada perintah-Mu. Perjalanan kami yang masih panjang tampaknya tidak menakutkan lagi. Aku yakin Engkau tetap beserta kami." Kembali terdengar teriakan orang-orang dari tepi pantai. "Hidup pemimpin kami, Musa, yang telah dipilih oleh Tuhan kami. Mulialah nama Tuhan bangsa Israel." Lalu Musa berjalan menuju mereka, bergabung dengan mereka, sambil menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Demikianlah narasi kitab suci ini. Bila Anda menyukainya, mohon like dan share ke teman-teman Anda. Sekian, terima kasih.